yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap tahta hadirat Tuhan. Mari kita masuk di dalam ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menaungi ibadah kita. Amin. Halo, kembali kita jumpa lagi di hari ini, hari Minggu tanggal 18 Juli 2021. Luar biasa, sungguh kita bersyukur, sangat bersyukur bagaimana Tuhan Yesus menjaga, melindungi, menyertai kita hari lepas hari. Dan hari ini dengan penuh sukacita kita kembali beribadah bersama-sama lagi. Walaupun masih secara daring, walaupun masih secara online, tetaplah ada sukacita di setiap kita. Amin. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Saya mengajak semua dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat menaikkan satu lagu, satu pujian. Dengan penuh semangat kita mau katakan bahwa Tuhanlah yang menjadi batu karang kita di sepanjang hidup kita. Tuhanlah yang menjadi batu karang kita. Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjadi kekuatan bagi kami semua. Karena Tuhan sudah menjadi batu karang bagi kami semua. Karena Tuhan sudah menjadi pengharapan yang pasti bagi kami semua. Karena Tuhan sudah menjadi sumber sukacita, sumber kehidupan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada hingga sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh melewati hari-hari kami di mana saat-saat ini betapa sesak, betapa susah Tuhan hari-hari yang kami lalui. Tapi kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber kehidupan ada di dalam kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan dari-Mu. Tuhan Yesus, kami mau katakan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia di dalam hidup kami. Engkau mengerti dengan segala keadaan, situasi, dan kehidupan kami. Engkau mengerti Tuhan, dan Engkau akan memberikan segala apapun yang kami perlukan. Engkau setia Tuhan, sampai selama-lamanya. Engkau adalah Bapa yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal selama-lamanya.
Hanya dalam nama-Mu saja ya Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kita boleh lagi bersekutu dan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Semua karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah percaya dan taat dengan bacaan firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44. Mari kita baca firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang seringkali mendengarkan firman Tuhan, bukankah mudah bagi kita untuk percaya kepada firman Tuhan ketika keadaan kita sedang baik-baik saja? Namun bagaimanakah perasaan ketika kita sedang berada di dalam kondisi yang kurang baik? Apakah kita tetap percaya dan sepenuhnya meyakini kebenaran janji firman Tuhan? Beberapa orang percaya ketika berada di dalam pergumulan yang berat, maka di dalam hatinya dia mulai mempertanyakan, di mana kuasa Tuhan yang dahsyat itu? Mengapa Tuhan mengizinkan ia mengalami suatu situasi yang buruk? Mengapa Tuhan mengizinkan dia masuk di dalam kondisi yang tidak menyenangkan? Ketika situasi dan kondisi makin memburuk, ia mulai bertanya, mengapa Tuhan? Sampai kapan Tuhan Engkau mengizinkan aku menghadapi hal ini? Apakah yang akan dilakukan orang percaya ketika satu-satunya pilihan yang tampak di depan mata untuk lepas dari persoalan hidup itu adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak firman Tuhan? Di dalam keadaan yang sulit, tetap percaya dan taat kepada Tuhan akan menjadi suatu hal yang berat. Namun, kembali lagi firman Tuhan meyakinkan kita bahwa sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita alami, Tuhan lebih dari sanggup memampukan kita untuk menghadapi dan mengatasinya. Mujizat Tuhan lebih dari cukup akan membuat kita bisa dengan mata iman melihat bagaimana Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada orang-orang yang percaya dan taat kepadanya. Dari kisah yang kita baca di dalam Alkitab kita kali ini, bagaimana abdi Allah Elisa mengadakan mujizat memberi makan 100 orang dengan roti jelai, pemberian dari seseorang dari Baal Salisa yang hanya berjumlah 20 buah dan sekantong gandum baru. Pelayan Elisa sendiri melakukan hal tersebut dengan mengatakan, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Namun Elisa dengan yakin memperkatakan firman Tuhan, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Dan atas perintah tuannya itu, maka pelayan itu menghidangkan roti tersebut kepada 100 orang itu. Dan terjadilah mujizat seperti firman Tuhan yang diperkatakan Elisa. Roti dan gandum itu bukan hanya cukup, tetapi juga ada sisanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Melalui firman Tuhan ini kita melihat dua hal yang memungkinkan mujizat terjadi. Yang pertama adalah percaya dan perkatakan firman Tuhan bahkan jika firman Tuhan itu bertentangan dengan situasi dan kondisi yang ada. Percaya adalah suatu pemahaman serta sikap yang terwujud dalam tindakan, dalam ia meyakini suatu kebenaran yang akan terjadi di depannya. Meskipun ia belum dapat melihat, bahkan sumber-sumber di dunia ini serta situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya itu terlihat tidak mendukung kebenaran tersebut, tetaplah ia mempercayainya dengan teguh. Elisa adalah abdi Allah yang peka mendengar firman Tuhan. Ia tidak hanya meyakini, tetapi juga menyaksikan bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti akan terwujud sesuai dengan kehendaknya. Karena itu ia selalu percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya itu diterapkan dalam semua aspek kehidupannya, termasuk kisah yang kita baca saat ini. Meski kenyataan hanya ada 20 roti jelai dan sekantong gandum baru, namun ia meyakini firman Tuhan yang ia dengar bahwa itu akan cukup, bahkan ada lebihnya. Maka terjadilah sesuai dengan firman yang dia imani itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita dalam kita menghadapi situasi dan kondisi seperti saat ini. Semua terasa begitu sulit dan terjepit jika kita memandang sekeliling kita. Penyebaran virus corona yang makin meningkat, perekonomian yang makin merosot, kebutuhan hidup yang makin terus menjadi tuntutan. Mari kita teguh dan memperkatakan firman Tuhan. Mungkin dilihat dari sumber-sumber yang kita miliki saat ini, semua keperluan dan kebutuhan kita mustahil untuk terpenuhi. Namun kita punya firman yang dahsyat yang sanggup mengadakan semua yang kita perlukan, sesuai dengan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Gembala Menyapa hari Kamis yang lalu, kita sudah mendengar firman Tuhan bersama-sama dari Yakobus pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, bahwa orang yang bimbang hatinya tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Jangan pernah ragu dan tawar hati agar kita mendapatkan semua berkat terbaik dari Tuhan. Perkatakan firman Tuhan dan yakinlah, serta tunggu dengan sabar saat Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan membuat kita terkagum, tertegun akan penggenapan janji-janji firman Tuhan di dalam dan bagi kehidupan kita. Yang kedua adalah taat melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, taat adalah kelanjutan dari percaya. Percaya tanpa ketaatan, maka firman Tuhan tak akan menjadi nyata melalui kita. Taat merupakan tindakan sebagai respon dari kepercayaannya. Ia melakukan tepat sesuai dengan apa yang ia percayai. Firman Tuhan akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita jika kita percaya serta taat melakukannya. Percaya sangat penting, tetapi melakukan merupakan hal penting lainnya yang harus dilakukan agar firman Tuhan terwujud melalui kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan yang kita baca kali ini, kita bisa melihat bahwa Elisa tidak hanya mendengar dan percaya firman Tuhan, tidak hanya memperkatakan firman Tuhan, tetapi ia menjadikan firman Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya. Ketika saat itu kenyataan hanya ada 20 roti dan sekantong gandum baru, namun yang membutuhkan makanan ada 100 orang. Maka Elisa memerintahkan pelayannya untuk tetap memberi makan mereka yang membutuhkan sesuai dengan firman Tuhan yang ia terima. Elisa tidak terpaku dengan semua logika manusia, dengan standar ukuran dunia ini, dengan semua situasi dan kondisi yang ada yang sedang mengalami kelaparan. Tetapi ia fokus kepada janji firman Tuhan, maka terjadilah mujizat. Elisa taat akan firman Tuhan sehingga bukan hanya dia yang diberkati, tetapi semua orang yang ada di sekitarnya juga menikmati mujizat dan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita belajar hal yang berharga dalam kita menghadapi situasi dan kondisi dunia yang ada saat ini yang kian tidak menentu, yaitu tetap taat melakukan firman Tuhan.
Ketika kita taat, maka mujizat Tuhan terjadi di dalam dan melalui kita. Saat mujizat terjadi, bukan hanya kita yang menikmati berkat Tuhan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan menyaksikan mujizat Tuhan itu dan mereka juga akan diberkati. Perwujudan iman kita yang paling nyata saat ini contohnya adalah bagaimana kita melaksanakan protokol kesehatan. Ketika kita taat, maka bukan hanya kita yang sehat, tetapi juga orang-orang yang kita kasihi yang ada di sekitar kita juga terlindungi. Tuhan memberkati kita dengan semua hal. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan yang cukup. Namun kita juga harus bijak di dalam menjaga kesehatan pribadi kita sendiri dan menjaga kesehatan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bentuk ketaatan kita juga kita tunjukkan ketika kita taat kepada aturan daripada pemerintah. Karena pemerintah berasal daripada Allah. Kita taat akan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena itu untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga keamanan dan stabilitas negeri ini. Biarlah kita boleh mendukung pemerintah kita sehingga tercipta kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita boleh menaati PPKM yang ada, kita boleh tetap menjaga jarak dan tidak berada di dalam kerumunan yang tidak penting. Kesadaran kita menunjukkan bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melalui semua hal yang ada di sekitar kita, melalui otoritas-otoritas yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, termasuk kita mentaati pemerintah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya dan taat akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi nyata bagi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita takut, jangan kita gentar. Kita memang saat ini sedang berperang, tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak sendirian. Tuhan akan berjalan bersama dengan kita senantiasa. Kita semua diberkati di dalam nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kita karena kita percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya menjadi rema di dalam kehidupan kita senantiasa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar dari teladan Elisa, bagaimana seorang percaya itu meyakini akan firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan, dan bagaimana ia diberkati karena kepercayaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Elisa. Meskipun sumber-sumber di dunia ini tidak dapat lagi diandalkan, meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung baginya Tuhan, tetapi dia tetap percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah gagal dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, dia melakukan tindakan iman dan mujizat terjadi. Tuhan, saat ini kami menghadapi situasi yang sulit dan kondisi-kondisi yang tidak menentu Tuhan. Tidak ada sumber-sumber dunia ini yang bisa kami pegang Tuhan atau kami andalkan Tuhan. Dan hanya firman Tuhan saja yang merupakan kekuatan kami dalam kami menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang ada saat ini. Biarlah kami boleh belajar dari Elisa untuk tetap percaya, yakin, dan taat akan firman-Mu Tuhan. Meskipun Tuhan situasi dan kondisi tidak mendukung, ajar kami untuk tidak memandang situasi dan kondisi serta sumber-sumber dunia ini, tetapi kami boleh fokus kepada firman Tuhan yang merupakan kekuatan bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh menyaksikan mujizat demi mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami senantiasa. Dan kami tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan juga sukacita damai sejahtera Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh mendapatkan hasil negatif dari swab mereka Tuhan. Untuk Ibu Tini dan cucunya Ifat, juga untuk saudari kami Udes Tuhan. Kami bersyukur, tak henti-hentinya kami naikkan ucapan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kami dan bagi saudara-saudara kami ini Tuhan.
sehingga mereka boleh pulih dan sehat kembali Tuhan. Tuhan memberkati untuk proses pemulihan selanjutnya, dan mereka Tuhan boleh pulih kembali seperti sedia kala. Juga Tuhan kami serahkan untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang juga Tuhan saat ini Tuhan masih menderita sakit Tuhan. Untuk Ibu Ning, untuk Ibu Endang dan keluarga-keluarga yang lain juga, untuk pemulihan Ibu Ineke Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk saudara kami Diki Tuhan, biarlah Tuhan jamahan Tuhan nyata bagi mereka. Mereka juga Tuhan boleh sembuh pulih seperti sedia kala Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dari saudara-saudara kami yang lain, Pak John, Ibu Silvi, Ibu Nung, Pak Hans Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan saudara-saudara kami juga yang dalam kelemahan tubuh yang tak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Mari Tuhan lawatan Tuhan nyata bagi mereka. Tuhan sembuhkan, Tuhan sehatkan, Tuhan kuatkan. Tuhan Engkau bekerja di dalam tubuh mereka Tuhan, dan Engkau memperbaiki bagian-bagian tubuh yang rusak, yang sakit, sehingga mereka boleh kembali dalam kondisi yang segar seperti sedia kala, dan boleh melakukan aktivitas-aktivitas mereka seperti sebelumnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan. Kami tetap menyerahkan di dalam Tuhan untuk kondisi kehidupan keluarga kami, untuk kondisi keuangan kami, untuk pekerjaan kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, dan Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami aminkan seperti firman Tuhan katakan, ketika kami memperkatakan iman, maka Tuhan, Engkau yang tahu akan semua keperluan kami. Engkau akan mencukupkan dan memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, sehingga hikmat Tuhan boleh turun atas mereka, dan mereka Tuhan boleh mengelola negara ini Tuhan. Di dalam mereka menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang sulit Tuhan, tapi biarlah Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk tetap menjaga stabilitas nasional yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin secara nasional. Biarlah semuanya boleh berjalan baik dan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan, pada minggu ini anak-anak kami akan memasuki sekolah yang baru Tuhan, di kelas yang baru ataupun sekolah yang baru. Tuhan Engkau memberkati, karuniakan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat belajar dengan baik, walaupun situasi yang mereka hadapi saat ini Tuhan sulit Tuhan dalam mereka mengecap pendidikan. Tetapi Tuhan, kami tahu yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan pelayanan kami sepanjang minggu ini. Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu dan Pendeta Amir dalam mengembalakan jemaat, juga untuk para penatua dan aktivis serta pelayan lainnya. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, hikmat Tuhan boleh turun atas kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan sesuai dengan visi dan misi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati juga untuk seluruh gereja di muka bumi ini. Biarlah Tuhan saat ini boleh menjadi ladang yang subur bagi kami untuk menaburkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan doa ini kami bawa dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah di hari ini. Saya percaya sukacita Tuhan, berkat Tuhan mengalir dan melimpah di setiap jemaat Gereja Kristus Bandung. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kondisi, terlebih tetap jaga suasana hati dan pikiran. Tetap kuat bersama Yesus, pasti menang. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali di dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan senantiasa kita percaya dan taat akan kehendak Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan menaungi kehidupan kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, amin.